Pemirsa, kini semakin banyak perusahaan asuransi konvensional yang juga menawarkan produk asuransi berbasis syariah. Lalu apa perbedaan di antara kedua asuransi ini? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Head of Unit Syariah dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Yeti. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anda. Oke, Ibu Yeti, barangkali bisa dijelaskan kepada pemirsa sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan asuransi syariah, Bu? Oke, asuransi syariah adalah asuransi yang bersumber dari Quran dan hadis, kemudian dikelola secara profesional, tentu saja akan disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Kemudian yang membedakannya adalah bahwa asuransi syariah niat awalnya untuk saling tolong-menolong sesama pemegang polis dengan cara mendonasikan sebagian dari uangnya yang disebut dengan tabaruk, dan itu nanti akan dikumpulkan di dalam satu fund untuk sebagai sumber pembayaran klaim bila ada salah satu pemegang polis yang mengalami musibah. Maksudnya dikumpulkan ke dalam fund itu bukan perusahaan asuransinya atau bagaimana? Jadi fund itu dikelola oleh perusahaan asuransi tapi bukan milik perusahaan asuransinya. Jadi tetap milik para pemegang polis, dilakukan pengelolaan secara profesional agar dapat memenuhi niat awal para pemegang polis untuk menolong sesama. Oh begitu. Lalu bedanya dengan asuransi konvensional di mana letak perbedaan utamanya? Kalau yang konvensional itu prinsipnya adalah mentransfer risiko dari pemegang polis atau tertanggung kepada perusahaan asuransi. Sehingga manakala terjadi klaim, perusahaan asuransi yang harus menanggung biaya klaimnya gitu. Iya. Dan premi yang dibayarkan oleh para pemegang polis menjadi milik perusahaan asuransi, transfer risiko gitu ya. Tetapi kalau yang syariah, risk sharing di antara pemegang polis, itu yang membedakannya. Jadi kalau begitu manfaat yang didapat oleh nasabah dari kembali mengikuti asuransi syariah ini di mana, Bu? Manfaat bagi nasabah yang pertama, dia berhasil mengantisipasi risiko dong ya, Ya, memberikan pastinya proteksi bagi dirinya atau keluarganya. Yang kedua, otomatis menjadi penolong karena dia kan menolong sesama dengan asuransi syariah ini. Yang ketiga, dia akan mendapatkan transparansi dalam pengelolaannya dan keadilan dalam pengelolaan tentu saja, karena di asuransi syariah harus memberikan manfaat untuk semua pihak. Transparansi dan keadilan. Iya, Seperti betul. apa ini, Bu? Seperti menarik sekali. Iya, jadi kalau di asuransi syariah saya kira di perusahaan konvensional yang baik juga akan mengelola secara benar gitu ya, Mbak. Tetapi di syariah diharuskan para pemegang polis yang belum jadi masih calon pemegang polis harus sudah tahu ketika ditawarkan kemana uangnya akan dititipkan itu untuk dijalankan. Begitu perhitungan preminya jika dibandingkan dengan asuransi konvensional, lebih besar yang mana, Bu? Saat ini syariah asuransinya masih relatif baru di Indonesia, sehingga hampir serupa atau hampir sama dalam besaran premi yang ditentukan. Karena basicnya juga sama, ada rate of mortality yang harus dihitung gitu ya, Mbak. Tetapi di kemudian hari dengan terkumpulnya banyak tabaruk di dalam pool fund tadi, sangat memungkinkan asuransi syariah memberikan premi yang relatif jauh lebih baik lah atau kompetitif, dan atau bisa memberikan features yang lebih baik bagi para nasabahnya. Oke, premi yang diberikan oleh asuransi syariah ini apakah berbeda dengan asuransi konvensional kalau kita lihat dari umur dari kepesertaan bagaimana? Kalau rate barangkali maksudnya ya, Iya. rate premi itu sama saja kalau rate preminya, tetapi di asuransi syariah yang dijadikan rate untuk biaya pertanggungan itu adalah yang disebut tabaruk, Mbak. Sehingga dana tabaruk tadi yang dikumpulkan di dalam satu fund. Iya. Sementara kalau yang di konvensional, rate atau biaya pertanggungan itu dibayarkan kepada perusahaan asuransinya. Asuransi syariah ini juga berbasiskan Al-Quran dan hadis. Betul, Kiranya bagi mereka yang barangkali non-muslim, masihkah boleh diperbolehkan untuk ikut serta di asuransi syariah ini? Tentu saja boleh, karena asuransi syariah itu adalah konsep yang sifatnya universal bagi siapa saja, bagi muslim maupun non-muslim. Dan itu insya Allah memberikan kemaslahatan yang baik untuk semua pihak. Baik, Ibu Yeti, terima kasih. Semoga tentunya perbincangan kita ini menambah wawasan pemirsa, terutama terkait dengan asuransi syariah, perbedaannya dengan asuransi konvensional. Terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Terima kasih, Ibu.